Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera berkah dalam. Horas, mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Baik saudara-saudariku, bagikan akun ini kepada saudara-saudari kita dalam keluarga, di grup, juga grup-grup lain yang saudara ikuti. Tuliskan juga sharing saudara-saudari dalam kolom komentar. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya, ini kabar gembira ya, dibawa oleh malaikat Gabriel untuk membawa suatu kabar kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Nama perawan itu Maria. Nah, ini di kota Nazaret. Kita mungkin dalam gambar ini ya peroleh gambaran ya seperti apa kehadiran malaikat Gabriel ini, yang intinya membawa kabar kepada seorang perawan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di sini digambarkan bahwa Tuhan menyertai, ya, dan disebutkan Maria sebagai yang dikaruniai. Tentu saja ini sebuah karunia dari Tuhan sendiri. Karena disebutkan di sini, Ibu Maria pun terkejut mendengar perkataan itu. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya. Bukan berarti ia tidak percaya ya, tetapi apa sih makna dari salam itu? Kata malaikat, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia." Ya, jadi ini soal kasih karunia ini diulang. Ya, kasih karunia di hadapan Allah. Tadi engkau disebut engkau yang dikaruniai di sini, dan sekarang engkau beroleh kasih karunia. Sama. Dan menarik sekali, ini peneguhan yang khas dalam kitab suci, disebutkan jangan takut. Berapa kali kita mendengar peneguhan seperti ini? Kalau kita cek ya, disebutkan jangan takut di dalam kitab suci itu dalam berbagai versi untuk peneguhan ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tertulis 7 kali ya. Jangan engkau takut di dalam Alkitab muncul 3 kali. Dan muncul sebanyak 24 kali janganlah takut. Nah, itu artinya apa? Secara khas ya, kitab suci atau Alkitab atau Tuhan meneguhkan umatnya dengan sapaan seperti ini untuk memantapkan iman mereka, termasuk kepada Ibu Maria dan juga dulu sekali pada masa Bapak Abraham. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah menamai dia Yesus. Ya, jadi meskipun Maria ini seorang perawan, janganlah takut mengandung dan melahirkan. Ya, karena anak ini nantinya akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Inilah yang menjadi kabar sukacita bahwa Ibu Maria mengandung dan melahirkan. Inilah yang disebut sebagai inkarnasi, ya, bahwa seorang anak yang terlahir dari Ibu Maria ini sebenarnya adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Allah berkenan menjadi manusia, dan ini menjadi kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Disinilah detik mulai penebusan itu berlangsung. Maka kalau bacaan ini kita gunakan pada tanggal 25 Maret, ya, kalau kita tarik mundur dari tanggal 25 Desember itu berarti mundur 9 bulan. Dengan kata lain, saat inilah Ibu Maria mulai mengandung, dan 9 bulan kemudian tanggal 25 Desember kita merayakan hari Natal. Maka dengan asumsi 9 bulan kemudian nanti anak itu akan lahir, yaitu Yesus di kota Daud juga. Nah, di mana itu? Di Bethlehem. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, ini raja keturunan Yakub ini jangan dipikirkan kerajaan yang sifatnya fisik. Maka kerajaan di sini tertulis sebagai atau dengan huruf besar. Inilah kerajaan Allah, inilah kerajaan yang dinanti-nantikan oleh umat manusia. Disinilah peristiwa kegembiraan itu terjadi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ada sebuah pertanyaan, ada sebuah, ya, bukan keraguan, ya, tetapi barangkali membingungkan, ya, karena di dalam sejarah belum pernah terjadi, ya, bahwa seorang belum bersuami akan melahirkan. Dan ini bagi Maria yang akan mengalami itu pun sebagai hal yang masih membingungkan. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi kekuatan Roh Kuduslah yang akan menjadikan kehadiran Yesus di dalam Ibu Maria itu menjadi nyata. Itu semua berdasarkan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang akan menaungi. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Selain sebagai anak manusia atau dalam diri kandungan Ibu Maria, tetapi anak itu berasal dari Roh Kudus. Inilah yang sulit dimengerti oleh orang yang tidak beriman Kristen. Masa Allah kok manusia? Tetapi bagi kita yang beriman Kristen, ya, kita dengan enteng saja kan mengimani itu, tidak ada kesulitan, ya. Karena kita tidak hanya menggunakan akal budi saja di dalam meyakini ini, ya, tetapi dengan iman dan juga perasaan kita bermain. Oh ya, Yesus yang adalah Allah 100%, juga manusia 100%, hadir dalam kandungan Ibu Maria. Itulah inkarnasi, itulah kabar sukacita, itulah awal penebusan, ya, sebagai titik awal penebusan yang mulai menjadi nyata. Ya, tetapi rencana penebusan Allah itu sudah lama, ya, tetapi dalam diri Yesus inilah, ya, secara real kita boleh mengalaminya. Ya, ini Ibu Maria mendapatkan karunia dari Allah.
Lalu untuk meneguhkan lagi disebutkan, Elisabet, anakmu yang itu pun sedang mengandung anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan ke-6 ya, bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, seorang wanita yang disebut sebagai wanita mandul pun ya saat ini sampai nyatanya juga melahirkan. Ya, seorang wanita yang seringkali pada masa itu dianggap sebagai sudah tidak mungkin punya anak, nyatanya ini hamil pada bulan yang ke-6 ya. Si mandul itu ternyata sekarang mempunyai harapan akan kelahiran anak ya, bahkan sudah bulan ke-6. Alasannya apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudari, makanya lah kita percaya ya bahwa tidak ada yang mustahil ya bersama Tuhan. Banyak hal dalam peristiwa hidup kita seolah-olah itu sesuatu yang nggak mungkin ya, tetapi bagaimana itu seringkali tiba-tiba terjadi juga dalam hidup kita. Tidak hanya mujizat bagi Ibu Maria, tetapi bagi kita juga. Karena apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka berdoalah, percayalah kepada Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Pada saat Ibu Maria menyatakan hal ini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, pada saat itulah inkarnasi itu semakin dimantapkan ya, ketika Ibu Maria menjawab ya dengan sangat rendah hati bahwa Maria ini hanyalah hamba Tuhan ya, bahwa Maria ini hanyalah hamba. Jadi apapun yang dikatakannya menurut perkataanmu itu ya, semua yang dikatakan malaikat itu ya, atau kabar dari Allah melalui malaikat Gabriel itu terjadi, jadilah padaku. Nah, saudara-saudari, kita syukuri hari raya kabar sukacita. Kita bersyukur bahwa hari ini ada sukacita. Ibu Elisabet yang mandul sekarang mengandung ya, bahwa seorang perawan sekarang juga mengandung. Itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu yang menjadi alasan untuk bersukacita, alasan untuk bergembira, alasan untuk bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan channel ini kepada teman-teman, saudara-saudari kita dalam grup-grup yang saudara ikuti. Jangan lupa juga like dan berikan komentarnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.